Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Oke, pada kesempatan ini Kak CD akan membahas materi SIMA UI. Seperti apa soalnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Soal nomor 1 SIMA UI 2019. Kita sudah punya soal eksponen di sana. Pertanyaannya adalah mencari hasil penjumlahan semua nilai X-nya. Oke, untuk menyelesaikan soal eksponen kita ubah ke dalam bentuk yang sederhana. Contoh di sini, ini ada pangkat minus, berarti itu artinya adalah pembagian ya. Maka bisa saya tuliskan bentuknya menjadi 2 dikalikan 5 pangkat 1, karena min berarti dibagi dengan 5 pangkat 2X ditambah dengan 2 pangkat 3, 8 dikalikan 5 pangkat min berarti di bawah, yaitu 5 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, sudah ketemu bentuk sederhana. Maka yang kedua, supaya mudah kita misalkan saja. Jadi saya misalkan 5 pangkat X sama dengan A misalkan. Maka didapatkan hasilnya sekarang menjadi 2 kali 5 10 dibagi dengan ada pangkat 2 jadinya A kuadrat ditambah dengan 8 per A dikurangi 2 sama dengan 0. Berikutnya, untuk menghilangkan penyebutnya, kita kalikan dengan KPK penyebutnya, yaitu saya kalikan dengan A kuadrat semua, maka akan didapatkan hasilnya menjadi 10 ditambah dengan 10 A kuadrat dibagi A jadinya 8A dikurangi dengan 2A kuadrat sama dengan 0 ya. Saya bagi minus 2 semua. Saya bagi minus 2 di sini. Nah, oke, supaya jadi A kuadratnya positif. Maka minus 2 bagi minus 2 jadinya A kuadrat positif. 8 dibagi minus 2 jadinya min 4A. 10 bagi minus 2 minus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. A min 5. Satunya lagi adalah A plus 1. Sehingga didapatkan nilainya yang ini adalah A sama dengan 5. Yang ini A sama dengan minus 1. Karena pertanyaannya mencari X, kembalikan lagi nilai A-nya adalah 5 pangkat X. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1, berarti 5-nya sama, X-nya sama dengan 1. Yang ini 5 pangkat X sama dengan min 1, kita tahu bahwa hasil perpangkatan itu tidak mungkin minus. Maka yang ini adalah tidak memenuhi. Sehingga pertanyaannya adalah hasil jumlah semua nilai X, karena X-nya ada 1, berarti jumlah nilai X itu sama dengan 1. Sudah selesai? Itulah jawabannya. Soal nomor 2 adalah soal persamaan logaritma, maka tugas kita adalah membuat antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus ada yang sama. Oke, kita gunakan dulu sifat dari perpangkatan atau sifat dari logaritma untuk menyelesaikan soal ini ya. Selesaikan dulu yang ini. Ini kita punya 2 per 50. Bisa saya sederhanakan menjadi 1 per 25. Saya bagi 2. Atau karena ini 25 seper berarti 5 berpangkat minus 2. Oke ya. Dari sana kita gantikan ke sini. Sehingga ini menjadi minus 28 dikalikan 2 log 5 pangkat minus 2. Kita tahu bahwa sifat dari logaritma jika ada pengali di depan, maka ini bisa kita kembalikan lagi menjadi pangkat di sini nih. Sehingga min 28 dikalikan dengan pangkatnya min 2 di sini, maka hasilnya sekarang menjadi 2 log 5 pangkat min 2 kali min 28 adalah 56. Nah, sekarang kita sudah punya yang kiri sudah ada 2 log. Nah ini yang kanan juga 2 log. Nah sisanya maka ketemulah 5 berpangkat 2 tambah 4 tambah terus sampai dengan 2x. Nilainya sama dengan 5 pangkat 56. Sama dengan yang tadi, karena 5-nya sama, otomatis pangkatnya adalah sama. Maka didapatkan di sini adalah 2 ditambah 4 ditambah terus sampai dengan 2x, ketemunya adalah 56. Nah, kita lihat bentuk dari 2 tambah 4 dan seterusnya itu adalah bentuk aritmatika.
atau jumlah dari deret yang genap. Kita tahu rumus aritmatika adalah n/2 gitu ya. n/2 ini A ditambah dengan UN. Nah, ketemunya sama dengan 56. N-nya berarti X, berarti X/2. Di sini A-nya 2, UN-nya adalah 2X, sama dengan 56. Ini saya bagi 2 yang ini, didapatkan adalah X dikalikan 2 bagi 2, 1. 2X bagi 2 adalah X, sama dengan 56. 56 itu saya ubah dalam bentuk 7 dikalikan 8. Kenapa seperti itu? Supaya bisa bentuknya sama. Jadi X-nya adalah 7. Kalau 1 ditambah 7 hasilnya 8, pas ya. Berarti nilai X-nya sama dengan 7. Pertanyaannya kita disuruh mencari X min 2. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Inilah jawabannya. Soal yang nomor 3, ini ada dua fungsi, di mana dua fungsi itu membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah ini ya, dengan syarat X1 lebih kecil X2, kita disuruh membuat persamaan kuadrat baru. Langkah yang pertama, ini kita faktorkan dulu, karena ini bisa difaktorkan, bentuknya menjadi fx plus 2, yang satunya lagi adalah fx min 1. Oke, berarti disimpulkan nilai fx-nya sama dengan minus 2, atau nilai fx-nya sama dengan 1. Kita masukkan lagi fx-nya. Nah, fx-nya di soalnya ini 2x plus 2, berarti 2x ditambah 2 sama dengan minus 2. Otomatis ini pindah jadi min 2, jadi min 4. Maka nilai x-nya adalah minus 2 ya. Ini juga sama, 2x plus 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 adalah minus 1, maka nilai x-nya adalah min 1/2. Di sana sudah ada keterangan bahwa X1 harus lebih kecil daripada X2. Min 2 sama min 1, otomatis min 2 lebih kecil. Berarti ini X1, ini X2-nya. Oke, kita cari dulu sekarang akar-akar yang baru. Berarti akar-akar baru. Di mana akar-akarnya adalah ini. Katakanlah saya beri nama alfa sama dengan X1 tambah 3. Berarti X1-nya adalah min 2 ya. Min 2 tambah 3 adalah 1, sementara betanya adalah X2 min 1, yaitu min setengah dikurangi 1 adalah min 3/2. Maka untuk membuat persamaan kuadrat baru, rumusnya adalah gini. X kuadrat dikurangi dengan alfa tambah beta X, ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Maka kita hitung sekarang jumlah alfa tambah beta, berarti X kuadrat dikurangi 1 ditambah min 3/2, berarti min setengah ya. Min setengah X ditambah dengan perkalian ya, 1 kali min 3/2 adalah minus 3/2 sama dengan 0. Supaya mudah saya kalikan 2 semua. Nah oke, sehingga persamaan kuadratnya sekarang menjadi 2x kuadrat negatif positif setengah kali 2 habis, jadi plus x. Ini 2-nya habis, jadinya minus 3 sama dengan 0. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 4, untuk mendapatkan penyelesaiannya, maka di sana sudah diketahui ada 3 persamaan, maka kita selesaikan setiap bagiannya. Oke, kita selesaikan dulu bentuk eksponen yang pertama, yaitu bentuk yang ini. Oke, kita ubah dalam bentuk 3 berpangkat 2x plus y min z. Maka yang kanan harus saya samakan dalam bentuk 3 juga. 27 itu adalah 3 pangkat min 3. Karena pangkatnya min, maka setiap pangkat di sini kita kalikan dengan minus 3. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali min y adalah plus 3y. Min 3 kali 2z adalah min 6z. Min 3 kali 2 adalah minus 6. Karena 3-nya sama, maka 3-nya bisa kita abaikan. Kesimpulannya pangkatnya sama, yaitu kita pindah. Min pindah jadi plus, 3 tambah 2 jadi 5x. Y dikurangi 3y min 2y, plus 6 jadinya plus 5z, sama dengan minus 6. Oke, kita simpan dulu. Kita selesaikan dulu yang kedua. Nah, kita selesaikan dulu yang ini ya, sehingga didapatkan hasilnya. Maka ini saya tulis log x dikurangi y ditambah z
sama dengan 1 per 1 itu adalah 2 log 2 ya. Sifat logaritma jika ditambah dikalikan, 5 kali 2 berarti 10, 2 log 10. Nah, sifat logaritma jika ada bentuk terbalik seperti ini, maka dia dibalik menjadi 10 log 2. Karena tidak ada tulisannya, sebenarnya 10 juga nih. Nah, maka ini bisa kita abaikan. Kesimpulannya adalah nilai dari X min Y plus Z sama dengan 2. Oke, dari ini dan ini, nah dari hijau dan biru kita eliminasi dengan cara kalau ini 1, ini 5, maka saya kalikan 5, didapatkan menjadi 5X, kali 5 jadi min 5Y, kali 5 jadinya plus 5Z, sama dengan 10. Saya eliminasi, saya kurangkan, 5X 5X habis, ini min 2Y tambah 5Y jadinya 3Y, 5Z nya habis, min 6, min 10, min 16. Berarti nilai Y nya adalah min 16 per 3. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari X plus Z nya, yaitu X ditambah Z itu adalah 2 ditambah Y, betul ya? Maka kita ganti Y nya, sehingga didapatkan menjadi 2 ditambah min 16 per 3. Saya samakan penyebutnya jadi per 3, ini 6 dikurangi 16 jadinya adalah min 10 per 3. Oke, dari sana kita sudah mendapatkan 3 nilai ya, Y, X plus Z, sehingga pertanyaannya adalah X ditambah dengan Y ditambah dengan Z, maka bisa kita hitung, yaitu X ditambah Z, X ditambah Z nya sudah ada, yaitu min 10 per 3, ditambah dengan Y nya adalah min 16 per 3, maka hasilnya adalah min 26 per 3. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 5 adalah soal pertidaksamaan bentuk polinomial. Oke, langkahnya adalah kita lihat dulu ruas kanan. Karena ruas kanan sudah 0, berarti ini sudah selesai. Berikutnya kita faktorkan yang ini. X kuadrat plus X plus 1 tidak bisa difaktorkan, biarkan. Sehingga kita tetap tuliskan X kuadrat plus X plus 1 dikalikan tetap akar X plus 1, yang bawah bisa difaktorkan menjadi 3X min 1. Ini adalah X min 1 dikalikan dengan akar 5 min X. Oke, lebih besar sama dengan 0. Ketika sudah difaktorkan gini, kita cari pembuat nolnya. Yang ini nilai X nya adalah sepertiga, yang ini nilai X nya adalah 1, yang ini nilai X nya adalah 5, yang ini nilai X nya adalah minus 1. Oke, tugas kita membuat garis bilangan sekarang. Yang paling kecil min 1, karena posisinya adalah pembilang dan ada sama dengan 0, maka ini boleh ikut. Kemudian sepertiga di sini, karena dia penyebut tidak boleh ikut. 1 di sini, 5 di sini. Oke, ini belum kita masuk ke syaratnya ya. Langkahnya adalah kita cari, mencari yang daerah lebih dari 0 ya. Kita ambil titik uji, katakanlah misalkan di sini 6 misalkan. Nah, 6 kalau kita masukkan 5 dikurangi 6 itu berarti minus, berarti ini tidak boleh. Nah, ini berarti tidak memenuhi yang sini ya. Berikutnya kita ambil antara 1 sampai 5. Saya katakanlah diambil 2 di sini. Yang ini positif, 2 tambah 1 juga positif, 3 kali 2, 6 kurangi 5 juga positif, 2 kurangi 1 positif, 5 kurangi 2 juga 3 positif, berarti positif. Maka yang ini negatif, dengan cara yang sama, ini juga positif, ini juga negatif. Oke, berarti sama dengan tadi, kalau kita ambil minus 2, di sini minus 2 tambah 1 minus, maka yang ini juga tidak memenuhi ya. Oke, satu sini tidak memenuhi. Sehingga daerah yang mau kita ambil yang positif, karena lebih dari 0 di sini. Maka daerahnya adalah ini sama ini. Nah, pertanyaannya kita disuruh mencari banyaknya bilangan yang bulat. Oke, min 1 dulu ikut, kita data himpunannya, bilangannya. Min 1, kemudian 0 ikut, sepertiga bukan bulat ya. 1 tidak ikut, berarti setelahnya 1 adalah 2, 3, 4, 5 juga tidak ikut. Sehingga kalau kita hitung ada 5 anggota. Oke, sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 6 masih SIMA UI 2019.
Di sana ada matriks, pertanyaannya adalah ada matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Nah, berarti ini determinan sama dengan 0 ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Kita cari operasinya. Didapatkan A-nya saya tulis 1, 2, 2, 1. Ditambah dengan B-nya dikalikan T. Ini kalikan T semua. Min T, 2T, ini T, ini T. Sehingga hasilnya menjadi 1 min T, yang ini 2 plus 2T, yang bawah adalah 2 plus T, yang ini 1 plus T. Oke, kita cari determinannya, yaitu dengan cara mengalihkan AD min BC. Kita kalikan, berarti ini kalikan ini, yaitu 1 dikurangi T dikalikan T1 plus T, dikurangi dengan ini kalikan ini, 2 plus 2T dikalikan dengan 2 plus T, nilainya sama dengan 0 ya, determinannya 0. Kita kalikan sekarang, 1 min T kalikan 1 plus T adalah 1 min T kuadrat, dikurangi dengan yang ini, ngalikan 2T kali T, 2T kuadrat, 2 kali 2 kalikan T, 2T, ditambah 4T adalah 6T, 2 kali 2 berarti 4 sama dengan 0 ya. Kita hitung, min T kuadrat min 2T kuadrat jadinya min 3T kuadrat, min jadinya min sama plus jadinya min 6T, 1 dikurangi 4 jadinya minus 3 ya ini ya. Oke, sama dengan 0. Kemudian kita bagi min 3 semua. Nah, sehingga akan didapatkan bentuknya menjadi T kuadrat plus 2T plus 1 sama dengan 0. Saya faktorkan jadinya T plus 1 kalikan T plus 1 sama dengan 0. Berarti bisa disimpulkan nilai T sama dengan minus 1. Kalau sudah, maka minus 1 itu kita substitusikan ke sini. Nah, sehingga nilai dari T kuadrat plus 3T plus 2 sama dengan min 1 kuadrat 1. 3 kali min 1 adalah min 3 ditambah dengan 2. Maka 1 kurangi 3 tambah 2 adalah 0. Itulah jawabannya. Soal nomor 7, ini adalah soal barisan dan deret. Di sana diketahui ada 3 suku barisan dan deret aritmatika. Saya beri nama ini adalah U1, U2, dan ini U3. Nah, suatu barisan dikatakan aritmatika itu jika punya beda yang sama. Karena beda itu adalah selisih, maka otomatis dia pasti punya selisih yang sama antara U2 dikurangi dengan U1 akan sama dengan U3 dikurangi dengan U2. Oke, kita masukkan U2 kurangi U1 berarti ini didapatkan adalah B kuadrat min AC dikurangi dengan U1 nya A kuadrat min BC sama dengan A3 C kuadrat min AB dikurangi U2 nya adalah B kuadrat min AC. Oke, sekarang kita kelompokkan yang kuadrat dengan kuadrat menjadi B kuadrat min A kuadrat. Kemudian ini min jadi plus ya, plus sama-sama punya C, C-nya saya keluarkan, maka saya nulisnya adalah B min A. Karena ini min plus, sementara A-nya ini minus di belakang sini. Dengan cara yang sama, ini juga sama, C kuadrat min B kuadrat, min jadinya plus, sama-sama punya A, A-nya saya keluarkan, ini yang plus berarti C, ini yang minus adalah B-nya. Oke, dari sana kita faktorkan. Yang ini faktornya adalah B plus A dikalikan dengan B min A ditambah dengan C B min A sama dengan C plus B dikalikan dengan C min B ditambah dengan A kali C min B. Oke, karena ini sama maka yang ini gabung dengan ini. Ini juga sama nih, C min B nya sama, maka C plus B gabung dengan plus A. Oke, sehingga bisa kita tuliskan bentuknya menjadi B min A, sisanya adalah B plus A plus C ya. Sama dengan, ini juga sama, C min B, sisanya adalah C plus B plus A. Oke, ini tambah ini. Oke, dari sana kita sudah menyimpulkan ini sama nih. Oke, maka bisa kita pindah, didapatkan B dengan B jadinya 2B, sama dengan ini pindah jadinya A plus C. Ketemulah satu persamaan baru, dari sana kita substitusikan ke dalam sini. Nah, kita punya nilai dari
A ditambah B ditambah C adalah 12. Sementara nilai A ditambah dengan nilai C adalah 2B. Maka 2B ditambah dengan B sama dengan 12. Ini 3B, berarti nilai B-nya adalah 4. Kalau nilai B-nya adalah 4, berarti nilai A plus C nilainya sama dengan 2B ya. Maka 2 kali 4 adalah 8. Sudah selesai, inilah jawabannya.